segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, salib Yesus, selamanya Yesus.
Tuhan, selamanya kami mau mengasihi Tuhan, selamanya kami mau setia kepada Tuhan, selamanya kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Selamanya di dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul pada sore hari ini di tempat ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan layakan setiap hati kami Tuhan. Biar kami ditemukan berkenan ketika kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Bapa, sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan sertai dan jaga lindungi tempat ibadah kami Tuhan. Biar ada keamanan yang kami boleh dapatkan dalam ibadah ini. Dan secara khusus Tuhan, kami rindukan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin
Ketika kita mengharapkan diri kita kepada manusia, seringkali kita kecewa, tapi kita punya satu sobat yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia. tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya persilakan untuk kembali duduk. Kita bersyukur kita punya sobat yang setia. Allah yang selalu menemani kita di waktu kita susah. Dan di waktu kita suka merasa sendirian, Allah selalu menemani setiap kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan di hidup kita. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Meskipun kami tak dapat melihat Tuhan. Tapi dengan iman kami mampu percaya akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan bersama-sama kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau
percaya, bukan hanya melihat. Kami melihat mujizat Allah dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu untuk kami datang di dalam rumah Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan, memberi sesembahan kami, pujian penyembahan kami. Untuk hormat, kepujian hanya bagi Engkau. Kami memahami akan semua janji yang ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni dosa kesalahan kami, keliruan kami dengan darah-Mu. Layakan kami, jamah kami. Kami boleh dilawat oleh Tuhan dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakan, urapi kami. Roh Kudus senantiasa bekerja, memimpin dalam pendengaran akan kami, akan firman Tuhan. Bawa kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024. Saya ingin berbicara tentang keselamatan manusia. Sebagaimana pujian kita, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Hari-hari di akhir zaman ini perlu kita mengupgrade, ya, meningkatkan diri kita di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, untuk percaya kepada firman Tuhan. Untuk percaya ya bahwa firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya berbicara tentang Yohanes Pembaptis melihat secara fisik kedatangan Yesus. Tetapi dia juga mengingatkan kepada orang-orang yang di sekitarnya ada satu keharusan melihat bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dia melakukan penebusan untuk menyelesaikan segala dosa kita. Karena firman Tuhan katakan, Filipi pasal 2, kita membaca Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai di kayu, taat sampai mati
bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Yesus datang dari sorga ke dalam dunia ini, menjadi manusia, ya, merendahkan diri sampai mati di kayu salib untuk melakukan penebusan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak heran dikatakan supaya dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, dan yang di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mati di kayu salib, melakukan penebusan, ya, untuk keselamatan manusia di dunia ini. Namanya ditinggikan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan. Di kolong langit ini seseorang bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain selain nama Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Keberadaan manusia, Roma pasal 5, kita sudah membahas ayat 15. Karena satu orang, semua menjadi orang berdosa. Karena dosa itu telah menjalar, ya, maut itu telah menjalar, ya, kematian. Upah daripada dosa adalah kematian. Tetapi kita perhatikan di situ, ya, kita orang yang berdosa ini, kita harus memahami, ya, kematian Yesus di atas kayu salib. Dia berkorban untuk menyelesaikan dosa kita. Itulah keadaan kita, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa-dosa kita menjadi penghalang terhadap Tuhan. Ya, Yesaya 59 menjadi tembok penghalang di mana kita menghampiri Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Ya, dosa itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Memang kita keturunan Adam, kita dilahirkan sebagai manusia berdosa, kita hidup di dalam dosa. Setiap manusia adalah orang berdosa, perlu diselamatkan. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti orang lain. Kita adalah orang yang berdosa. Orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Karena kita menanggung akibat, ya, daripada dosa itu. Ya. Ya. Penghukuman, kematian. Firman Allah katakan kita mengikuti
jalan dunia, yaitu di mana penguasa kerajaan angkasa roh yang sedang bekerja. Ya, dikatakan kita adalah orang-orang berdosa. Kita mengikuti ya jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja. Ya, yaitu mengikuti keinginan daging hawa nafsu. Ya. Orang-orang durhaka, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang mengikuti ya, jalan dunia, yang selalu menuruti hawa nafsunya, dagingnya, saudara-saudara. Dan keberadaan kita dikatakan sebagai orang-orang yang durhaka, yang dimurkai. Dan firman Tuhan katakan, Roma pasal 5, ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu ditentukan Allah, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, manusia keturunan Adam dilahirkan sebagai orang berdosa, orang durhaka, orang yang dimurkai, orang yang mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya dikatakan yang selalu mengikuti hawa nafsu, ya dagingnya, bahkan dikatakan kita menjadi seteru Allah. Kita seteru Allah, lawannya Allah. Karena dosa adalah ketidaktaatan terhadap kehendak Allah. Itu keberadaan kita, saudara-saudara, sebagai manusia. Firman Allah katakan kita lemah. Ya. Kita ini sakit secara rohani. Ya. Perlu disembuhkan, saudara-saudaraku. Kita juga, ya saya katakan seperti domba yang sesat. Manusia seperti domba-domba yang sesat. Ya, karena mengikuti jalannya sendiri, mengikuti keinginan daging, mengikuti ya penguasa di udara ini. Perlu manusia diselamatkan. Saya katakan minggu lalu, biarlah kita terbuka akan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Allah ingin menyelamatkan manusia dari begitu banyak manusia di bumi ini. Saya katakan di bumi inilah semua fasilitas ya manusia ada. Ya, air, udara, semuanya saudara-saudara, kebutuhan tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buah, sayur-sayur, semua ada di bumi ini. Ya. Padahal bumi ini adalah dari salah satu planet dari begitu banyak planet. Ada yang lebih besar, saudara-saudara. Ya, rupanya banyak planet, saudara-saudara. Bumi ini bagian planet? Enggak. Kita anggap besar tapi kecil. Ada yang lebih besar
saudara-saudara. Dan Tuhan tempatkan kita, saudara-saudara, di bumi ini. Dan Tuhan datang ke bumi ini, ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Firman Allah katakan, Efesus pasal yang kedua ayat 4. Kita tahu Dia Allah dari sorga datang ke dalam dunia menjadi manusia. Taat, mati di kayu salib, melakukan pengorbanan. Dia bukan dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, supaya genap firman Tuhan. Dia memang dilahirkan lewat rahim Maria, tetapi dia tidak dikategorikan sebagai orang berdosa. Karena kelahirannya itu perbuatan Allah oleh Roh Kudus, bukan hasil hubungan suami istri Maria dan Yusuf. Sebab itu Yesus menjadi manusia, tapi dia tidak berbuat dosa. Tidak ada kesalahan, saudara-saudaraku yang kasih. Sebab itu dia menjadi domba Paskah yang tidak bercela, yang dapat menanggung segala dosa manusia. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang penuh dengan belas kasihan, oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Kita perlu meningkatkan diri kita ini supaya kita percaya kepada firman Tuhan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Itulah dikatakan saudara-saudara sebagai bentuk rahmat Tuhan, belas kasihan, kasih Tuhan yang besar. Kita respon dengan kita beriman, percaya kepada Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan planet-planet yang lain. Dunia ini, bumi di mana kita berada, ada manusia-manusia. Ya, bukan saja alam semesta ini, bumi, tetapi itu berbicara tentang orang-orang di dalamnya yang berdosa, yang dikatakan yang mengikuti jalan dunia ini, yang dikatakan seteru, yang dikatakan sakit, ya lemah, ya saudara, sesat. Dia karena kasih-Nya yang begitu besar ingin menyelamatkan kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 juga katakan, tidak ada orang, ya saudara-saudara, ada orang yang berani mati karena kebaikan, tapi karena kebenaran belum tentu orang rela mati, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk melakukan penebusan buat kita. Biarlah kita mau percaya ini. Kita mau menerima janji Allah ini ya di dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh kasih karunia itu, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Kasih Allah itu ya menyelamatkan kita dari murka Allah.
yang tadinya di bawah kutuk, di bawah penghukuman. Semua orang berdosa di bawah kutuk, di bawah kepada kebinasaan yang kekal api neraka. Tapi kasih karunia Tuhan, dia selamatkan kita. Dia pindahkan kita, saudara-saudara. Dari yang di bawah kutuk, kebinasan kematian, kepada kehidupan yang kekal. Ada kehidupan, saudara-saudara. Walaupun di dalam dunia ini kita masih bisa mengalami banyak hal. Ya, Tuhan katakan kalau engkau mengikut aku, engkau harus pikul salib. Ya, sangkal diri ini. Ya, tidak mudah memang mengikut Tuhan karena bertentangan dengan kehendak kita. Kalau kita mau menuruti kehendak Tuhan, kadang-kadang bertentangan dengan kehendak kita. Ya. Kadang-kadang apa yang ditawarkan dunia belum tentu sesuai dengan kehendak. Kita harus sangkal diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan selamatkan kita. Dia pindahkan kita kepada kehidupan. Tuhan datang memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Bukan saja dia memberikan jaminan kehidupan yang lahiriah, dia berjanji. Tapi kehidupan rohani di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Bukan hidup di dalam kekekalan kebinasaan, tetapi hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita diselamatkan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Firman Allah katakan juga, ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ada penumpahan darah, pengorbanan di atas kayu salib, ada penumpahan darah. Kita diperdamaikan. Tadinya seteru, diperdamaikan. Sekarang kita dibenarkan oleh darahnya. Diperdamaikan, saudara-saudaraku yang kasih. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya. Sebab itu orang-orang percaya itu harus meningkatkan imannya. Selain dipercaya kepada Tuhan, ya, dia harus mempercayai bahwa dia ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Hidupnya dia itu merubah karakter kita, saudara-saudaraku. Tuhan mengampuni dosa kita. Kadang-kadang watak karakter itu berakar, susah banget. Tuhan ubahkan kita. Kalau dulu suka menipu, sekarang suka memberi. Amin. Dulu suka memberontak, sekarang suka taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dulu gampang emosi. Tuhan sekarang membuat kita untuk lebih bersabar, saudara-saudara. Hidupnya menyelamatkan kita. Kami suami istri sering saling mengingatkan, sudah tua, jangan marah-marah. Walaupun seringkali juga ya kadang-kadang hal kecil bisa kita selisih paham. Selalu mengingat, sudah tua, jangan marah-marah. Sudah bawa tanah, ya kan gitu. Enggak selesai-selesai terus kalau marah terus, saudara-saudaraku. Kami berdua saling mengingatkan. Saya tahun ini udah 62 tahun.
Sudah dapat kartu lansia, duplikat lansia. Padahal rasanya masih 17. Saudara-saudara, hidupnya menyelamatkan kita. Hidupnya merubah kita. Sehingga karakter Kristus nampak. Di-upgrade kehidupan kita. Biar kita seperti Kristus. Diperdamaikan. Kita harus bisa berdamai. Tuhan tolong kita, saudara-saudara. Kalau kita ikutin emosi, ego kita, waduh, 7 turunan tidak mau berdamai. Tapi kalau kita turuti hidupnya ada di dalam kehidupan kita. Berdamai, berdamai. Saudara-saudara. Kalau orang yang tidak hidup berdamai, nggak enak, saudara-saudara. Ya kan? Jadi saya sering kali katakan, jangan sekedar di bibir saja, shalom, irene, damai, hidupnya nggak ada damai. Kiranya Tuhan tolong. Hidupnya menyelamatkan kita. Hidupnya yang memulihkan kita sehingga ya karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Dia akan memperdamaikan kita dan akan membuat kita bermegah. Ya, bersukacita. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dialah kita menerima perdamaian itu. Kita akan bermegah. Kita akan bangga. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hanya Yesus saja di dalam kehidupan kita. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dia pasti dan pasti akan menolong kita. Ya. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 32. Kalau dia rela memberikan anak yang tunggal karena kasihnya. Membuat hidup kita berarti. Yang tadinya kita sesat seperti domba. Kita yang dimurkai. Kita ini orang jahat. Ya, orang berdosa, ya kita ini lemah, kita ini sakit. Tapi dia selamatkan kita, saudara-saudara, ya karena kasihnya. Sehingga kita boleh berdamai, kita boleh bermegah. Dia berikan anak yang tunggal, masa kata yang lain Tuhan tidak berikan. Pasti Tuhan berkuasa. Yesus yang menyelamatkan dia adalah Kristus, Tuhan, dia Allah. Saudara-saudara, pasti akan dapat menolong kehidupan kita dalam perjalanan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Selanjutnya saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu.
disampaikan kepada kita. Mari kita terus membuka hati, meningkatkan kehidupan kita untuk lebih percaya di hari ke depan. Jangan menjadi mundur, jangan menjadi jauh, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Yesus keselamatan kita, Yesus yang meluputkan kita dari hukuman maut. Dia yang sudah memindahkan kehidupan kita dari sengsara yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus perhatikan itu saudara, maka Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita di masa kita ada di bumi ini. Kekuatan datangnya hanya dari Tuhan. Percaya kepadanya, karena firman yang diberitakan itu tidak pernah berubah dan pasti digenapi. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Kekuatan datang dari Tuhan dan itu aku percaya. Oh haleluya. Kekuatan di hidupku Dapat darimu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Engkau yang memberkati hatiku. Kau teguhkan hatiku. Haleluya. Terima kasih. Oh sebab aku percaya. Bukan karena aku melihat, namun aku percaya karena firman Tuhan yang kita dengar tidak akan pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, karena firman-Mu Tuhan yang pasti tidak pernah berubah. Tapi aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang haleluya. Yes, haleluya. Ku percaya bukan karena melihat, namun firman-Mu. Yes, Yes, haleluya. Dengan iman katakan, namun karena firman Tuhan pernah berubah. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami kembali mendengar firman-Mu. Berita keselamatan itu Engkau berikan kami kembali pada hari ini. Telinga kami boleh mendengar kembali Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Engkau memperbaharui lagi hati kami dengan berita keselamatan ini Tuhan. Kami tahu Bapa Engkau mengasihi kami. Mungkin selama ini kami sudah mulai melupakan hal ini. Kami sudah tidak lagi peduli Tuhan. Kita sudah tidak lagi menghargai keselamatan Tuhan. Hari ini Engkau ingatkan lagi lewat hamba-Mu yang kabarkan kepada kami, kepada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau menginginkan Tuhan kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Yang Engkau mau Tuhan, kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat itu. Biarlah kami berjalan menurut jalan Tuhan, bukan jalan kami sendiri,
bukan keinginan daging kami, bukan keangkuhan kami, bukan karena hawa nafsu kami, tetapi kami mau berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, Engkau menjaga langkah kami dan Engkau menolong kami supaya kami mampu Tuhan untuk semakin percaya, semakin beriman hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan penuh keyakinan kami, firman yang kami dengar tidak akan pernah berubah sampai akhir kehidupan kami. Berjumpa dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, dan Tuhan terus urapan-Mu bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan tibalah saatnya sekarang kami akan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan, dan Engkau kuduskan tangan hati kami, supaya apa yang kami bawa ini Tuhan boleh bermanfaat, boleh berguna untuk kelangsungan dan kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan bertugas hari ini Tuhan. Terima kasih, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan berjanji Dia akan menggenapi dalam hidup kita. Memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat Tuhan. Kami mengetahui kebenaran-Mu. Kami tidak mau terus di dalam kesakitan. Tidak mau di dalam kelemahan. Tidak mau terus di dalam keadaan dimurkai. Kami merindukan keselamatan Tuhan. Kami yakin dan percaya karena percaya kami kepadamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terulur Tuhan, yang terangkat Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu tetap ada dan Engkau tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa mewakili jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat, keajaiban Tuhan. Perbuatan Tuhan yang heran itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami yakin kami diberikan kekuatan pemulihan yang daripada Engkau. Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera kebahagiaan kepada kami. Engkau memberikan penghiburan kekuatan kepada kami. Engkau senantiasa memberikan jalan keluar. Membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami. Engkau juga akan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang diberikan dengan sukarela dan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengembalikan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan, dan mereka akan menuai sesuai dengan janji-Mu. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan kembali berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat semua pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Pakai lebih dahsyat lagi di hari-hari mendatang dengan urapan, dengan sukacita, dengan kesehatan, berkat Tuhan yang melimpah kepada mereka. Talenta mereka semakin dikembangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdua bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Semuanya untuk pemerintahan kami dan ke depan untuk pemerintahan kami, bahkan anggota legislatif semua Tuhan. MPR, DPR, DPRD 1, 2, sampai DPR. Tuhan tolong senantiasa. Biar semua mereka boleh takut akan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, komplek kami diberkati, Komandan Pas Pampres bersama staf anggota Pas Pampres dan seluruh keluarga mereka. Tuhan juga berkati, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Juga komplek ini Tuhan, pemimpin komplek, komandan komplek, bersama staf dan keluarga berkati. Purnawirawan yang ada di komplek ini, Tuhan juga berkati dan menjadi terang dan garam khususnya anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami yang diselamatkan, kami diubahkan, dipulihkan, untuk juga kami mengubahkan dunia ini. Dan kami boleh menjadi berkat buat mereka, karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus